Hai, salam jumpa kembali bersama kami di L-Edu. Seperti biasa, setiap minggunya kami akan mengadakan diskusi, sharing, kita ngobrol bareng para bapak mungkin atau siapapun Anda yang sudah menjadi bagian dari Father Talks acaranya. Yes. Nah, kalau kemarin dalam rangkaian karakter series kali ini, kita masih membahas tentang One Fruit, Nine Taste. Kita sudah pernah bahas mengenai kasih, kita sudah pernah bahas mengenai damai sejahtera, kita sudah membahas, nah kali ini kita akan bahas masalah yang cukup, krusial, cukup menarik nih sebenarnya nih. Kita akan bahas mengenai kesabaran. Nah, kesabaran itu apa sih? Kalau beberapa artikel yang coba saya baca, kesabaran itu adalah kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sulit. Kesabaran mungkin melibatkan ketekunan dalam menghadapi penundaan. Kita bertoleransi terhadap provokasi tanpa menanggapi dengan tidak hormat atau marah. Nah, ini nih yang cukup penting juga karakter yang harus kita miliki nih. Oke, saya akan ngobrol bareng seperti biasa kali ini dengan Pak David Saragi. Ya, kita undang dulu. Gimana kabarnya Anda semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga banyak hal yang mungkin dialami, tapi semuanya kita berharap tetap berjalan dengan lancar, terus semuanya bisa kita atasi. Kalau ada masalah, ada problem, kita pikirkan baik-baik, jalan keluar yang terbaik apa, langsung kita ambil langkah terbaik. Wes, siap kalau gitu. Halo. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Baik. Wah, luar biasa, luar biasa. Iya. Hujan di sana? Iya, ini kalau hujannya rata ya. Iya, berarti daerah Jabodetabek kita berada di kalau sekarang saya posisinya ada di Tangerang, berarti hujannya rata tuh, lumayan tuh dari siang kayaknya ya Pak. Betul. Ya. Wah, berarti kita udah memasuki masa penghujan berarti nih, musim hujan. Iya, ber-ber ya. Oh ya, udah mulai ber-ber. Nah, yes. Berarti ada satu hal juga yang harus kita siap untuk menghadapi, yaitu bersabar. Waduh. Bersabar, betul. Seperti topik kita kali ini tentang passion, tentang kesabaran. Yes. Ini kenapa betul. Pak? Kita Kita perlu atau enggak ini kesabaran? Oke, kalau ditanya perlu atau enggak, pasti perlu. Ya pasti kan, perlu. Pasti perlu. Oke. Nah, terus ada juga hal yang menggelitik saya tadi ketika merenungkan ini gitu ya. Artinya saya ini orang yang penyabar gitu kan ya. Saya menganggap diri saya penyabar atau malah saya suka bikin orang nggak sabar. Orang yang penyabar atau saya suka bikin oke. Jadi ada semacam ini ya, acap kali kita nganggap diri kita sabar gitu ya. Oke. Tapi kadangkala kita orang lain yang melihatnya gitu, kita ini bukannya penyabar gitu dan suka membuat orang nggak jadi sabaran gitu. Oke. Gitu. Ya terus Pak. Oke. Nah kalau begitu, nah gini. Kalau kita ini, kita ini orang yang sabar atau malah kita penyebab orang nggak sabar begitu berarti ya, kalau tadi yang Pak David bilang ya. Ya. Kalau tadi Pak David sampaikan bahwa kita sering beranggapan bahwa kita sabar. Nah, apakah ada batasan? Maksudnya, katakanlah kalau kesabaran itu ada nilainya gitu ya. Sampai dengan nilai 7, sampai dengan nilai 8 indikatornya, ya kamu adalah orang yang sabar, selamat gitu. Atau gimana Pak? Iya. Tadi juga, saya juga merenungkan hal tersebut gitu ya.
Eh, dan seringkali itu sampai 3 gitu, level 3 ya. Ya, misalkan kita sama anak kita gitu ya, kita panggil ya kan. Pertama dipanggil namanya nggak nyaut. Kedua nggak nyaut juga. Ketiga tuh biasanya tuh udah nama lengkap, Pak. Iya, 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 iya. Kalau udah nama lengkap itu udah habis ya kesabaran papa ya. Nggak tahu kenapa 3 kali ini ya saya juga mau belajar juga nih akhirnya. Apa ya kemufakatan secara universal gitu. Jadi 3 kali ini dibilang batasan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam kitab suci kita belajar kan ya tentang hal tersebut gitu loh. Yang saya diingatkan seperti ini Pak, bahwa kesabaran ini identik juga dengan menanti gitu. Kesabaran identik dengan menanti, oke? Iya, menanti gitu ya, atau menunggu gitu ya. Siapa sih? Saya juga nggak tahu ya. Orang yang hobinya menunggu, yang ya menunggu itu kan hal-hal yang paling nggak menyenangkan, bener nggak, Pak Nyoman? Betul. Apalagi kalau nggak ada juntrungannya ya kan ya. Iya. Dan lucunya gini Pak Nyoman, boleh dicek deh ya. Di era-era bapak saya gitu ya, zaman-zamannya generasi baby boomer ya. Itu teknologinya tuh masih masih handphone yang pakai muter-muter itu Pak. Ya, bahkan sebelumnya mungkin masih sangat sederhana sekali. Tapi Pak, zaman dulu ya sampai kelihatan sampai sekarang itu orang-orang tua itu nggak ada yang namanya, jarang sekali yang namanya jam karet gitu ya. Iya, iya. Selalu ya itu on time gitu ya. Nah, kita sekarang yang sudah dilengkapi dengan kecanggihan teknologi, gadget, sampai ada 2, mungkin ada 3 gitu ya. Waduh, seringkali tuh gampang membuat orang nggak sabaran jadinya. Ya kan, bahkan ada istilah gini, ya udah dimajuin aja dulu 1 jam. Biasanya dia telat sejam gitu kan. Iya. Nah, betul. Nah, saya melihat begini tentang kesabaran ini ya. Ini identik dengan menanti atau menunggu gitu. Dan dalam kitab suci ada hal yang saya dapatkan itu luar biasa, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama raja wali, ya kan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti raja wali yang dia lari dan tidak menjadi letih, dia berjalan dan tidak menjadi lelah, gitu ya. Artinya ketika kita itu benar dalam menanti gitu ya, dalam menunggu, benar dalam arti kita menanti di dalam Tuhan gitu ya, nantikan Tuhan kan, jawaban Tuhan. Itu kita nggak jadi capek Pak, kita nggak jadi lelah, ya kan, kita nggak akan jadi boring, kita nggak akan jadi temperamen, karena kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk bisa lari, ya, bisa menerobos tantangan, bisa lari begitu rupa ya, dan tidak menjadi lelah, menjadi letih, menjadi lesu gitu loh. Nah, kalau saya tarik garis kesamaannya antara itu ya dengan kesabaran ya kan, orang yang nggak sabar gitu ya, yang dia nanti-nantikan itu apa gitu ya, yang nanti-nantikan itu siapa, ya kan. Jujur loh nih, ya saya mau tanya sama Pak Nyoman, waktu masih pacaran nih Pak, nungguin gitu kan, mau pergi nih kan, nungguin, kita udah on time nih, nyampe di rumahnya dia kan. Waduh, maaf ya kan, lagi masih siap-siap. Lagi touch up. Wah, itu kadang bisa lebih dari setengah jam daripada sejam gitu ya. Ekspektasi kita mungkin sebagai kaum pemikir dibilang jam 4 sore ya jam 4 sore gitu ya. Oke. Jadi di pikiran kita udah dibilang 4 sore udah. Ya, langsung kita juga
wah nonton jam 5 masih keburu nih misalkan gitu ya kan. Oh tapi ya itu tadi nunggu gitu ya sampai lewat sampai akhirnya angus tuh tiket misalnya gitu ya. Tapi Pak percaya deh saya jujur ditanya Pak Nyoman marah nggak waktu itu? Ketika lagi PDKT mungkin ya malah malah salah kalau kita marah gitu kan pasti berantakan nih. Gitu. Iya. Kita Jadi kasih kesan yang baik-baik gitu kan pasti kan. betul betul dan lagi wah nggak apa-apa lah semakin lama ya kan nanti kan dia juga pasti dia minta maaf ya kan nanti Iya, malah wah ada feeling guilty gitu iya, kan dan segala macam. iya betul. Nah itu tapi ya jujur lagi nih Pak pertanyaan kedua. Nah sekarang udah married nih. Ya, Pasti beda kan Pak Nyoman? ceritanya Jujur beda, atau jujur? ceritanya masih beda itu. Iya. Waduh. Ya saya jujur ya kan saya juga orang yang begitu Pak. Sampai akhirnya saya itu saking nggak mau nunggu. Saya itu kalau pergi gitu ya. Kalau kita mau pergi ya. Mau kemana lah kita mau pergi gitu ya. Itu saya biarkan istri saya, anak saya mandi dulu. Sama, Pak. Kita mandi paling terakhir. Saya paling terakhir ya kan. Jadi istri biasanya mandi pertama ya Nah, kan. Anak kedua ya kan. Kita ketiga gitu. Dan benar juga Pak. Sesudah selesai mandi langsung pakaian ya kan. Rapi-rapi. Kadangkala belum selesai juga. Ya kan. iya, iya. Apalagi kalau schedule-nya itu ke tempat yang ya lumayan gitu ya. Lumayan buat foto-foto lah gitu nanti. Pasti ya agak-agak lama tuh. Iya, Nah, iya. tapi ya itulah perbedaannya yang apa namanya, yang akhirnya terjadi karena kepada siapa gitu ya dan apa yang kita tunggu, Pak. Itu yang menentukan. Gitu Pak Nyaman. Kepada siapa kita menunggu dan apa Ya, tadi, Pak? apa yang kita tunggu. Oh, apa yang kita tunggu. Oke. Iya, Ber- siapa dan apa. Oke. Saya juga mengalami hal yang sama ketika saya malah tipikalnya gini, Pak. Kalau misalnya ada Ya, janji misalnya jam 5, maka saya akan istilahnya tarik ke belakang tuh, tarik mundur. Perjalanannya saya butuh berapa jam? Oke, katakan butuh setengah jam. Berarti saya harus jalan paling telat itu 1 jam sebelum acara supaya kalaupun ada trouble di jalan, saya masih bisa antisipasi, toh masih ada beberapa menit gitu kan. Berarti kalau satu yes, jam yes, yes. sebelumnya, dari jam 5, jam 4, saya harus jalan. Kalau jam 4 berarti harus persiapan mandi apa semua segala macam kan, oke setengah jam, berarti setengah 4 saya udah harus mandi gitu kan. Nah, Ya, ketika sudah menikah dan punya anak, maka itu semakin banyak tuh sebenarnya waktu yang harus di-spare kan, karena iya, anak-anak, waduh, terus nanti istri, waduh, jadi butuh waktu banyak gitu. Nah di awal-awal itu sempat bahkan ini apa namanya, saya tuh mencoba membuat pola, bagaimana caranya supaya semua orang bisa ikut nantinya, terus diatur nih, seperti yang Bapak tadi. Anak-anak dulu mandi, istri baru saya. Pokoknya kalau saya mandi artinya udah harus berangkat. Karena keringetan gitu kan, suka kalau udah mandi keringetan udah nggak sabar lagi. Iya. Aduh, kita masih di acara Father Talks nih. Kita lagi ngobrol baru sedikit mengenai kesabaran. Sekarang sudah mengalami ujian. Ini lagi ada koneksi dengan trouble koneksi dengan Pak David. Oke. Pak Davidnya lagi live, keluar tiba-tiba. Oke. Nah, kalau bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang mengalami apa ya, tantangan di masalah kesabaran, boleh loh share, mau sampaikan apa, silakan. Nanti kita
Coba saya undang lagi ya Pak David. Jadi tadi kesabaran identik dengan menanti atau menunggu. Nah, kita menunggu kepada siapa kita menunggu dan apa yang kita tunggu itu tadi baru poin-poin yang disampaikan sama Pak David. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan, Sang Pencipta, itu diibaratkan seperti Raja Wali yang terbang. Wah, Raja Wali terbang itu kuat itu. Sayapnya aja kuat dan dia Raja Wali itu kan terbang bisa bahkan sampai mengatasi badai. Jadi ketika Raja Wali terbang itu menggunakan kedua sayapnya dia bisa mengatasi badai dan terus dapat kekuatan baru. Dia semakin terbang semakin tinggi semakin tinggi. Nah, apa sih yang diperlukan oleh kita untuk kita bisa sabar? Nah, kenapa kita perlu kesabaran tersebut? Nah, ini yang apa namanya? Saya masih menunggu Pak David ini. Kita masih di acara Father Talks. Anda yang ingin join, Anda yang ingin berbagi, silakan gabung ke kita loh. Karena banyak hal yang bisa kita bentar ya, kita lagi coba komunikasi dengan Pak David. Iya. Gimana kabarnya Anda semua yang oh ya, kalau Anda yang mungkin sudah kelewatan apa materi-materi dari Father Talks, silakan apa namanya Anda bisa temukan kami di Spotify, L-Edu. Nanti kita banyak di situ yang sudah disalurkan di sana. Silakan. Ya, ntar kita live lagi nih. Yes. Halo. Kesabaran. Benar-benar kesabaran ini nih. Benar-benar sesuai tema ini, ya. Langsung prakteknya nih. Langsung prakteknya, betul-betul. Memang musuhnya nih, musuhnya online. Iya, iya benar. Pak, tadi kan udah disampaikan bahwa kepada siapa kita menunggu dan apa yang kita tunggu gitu kan. Kalau tadi saya udah share juga bahwa akhirnya kita buat pola gitu dan kalau misalnya tadi before and after marriage ya, ketika masih pacaran, PDKT, kita kayaknya punya kesabaran lebih gitu ya terhadap hal-hal yang mungkin sebenarnya itu karakter asli pasangan gitu ya. Tapi ternyata kan banyak yang ditutupi dulu lah gitu, ya nantilah gimana lah gitu. Tapi begitu sudah menikah terus, ternyata begini aslinya gitu kan. Masa promo ya, beda ya. Iya, masa promonya udah habis gitu. Nah pertanyaannya gini Pak, apa sih yang bisa membuat, nggak tahu kalau dari Bapak, kalau ketika PDKT atau pacaran itu, kenapa kita punya batas kesabaran yang tinggi ya, dibandingkan ketika sudah menikah ya? Yes, the good question. Ya. Jadi karena begini Pak, simpelnya adalah karena kita menginginkan sang kekasih tersebut kan untuk menjadi pacar kita atau nanti menjadi istri kita gitu kan. Jadi ada goalsnya gitu. Dan ketika goalsnya tercapai, ya sudah gitu loh. Itu yang akhirnya jadinya berubah, ya kan? Semestinya goalsnya itu bukanlah tercapai jadi pacar atau tercapai jadi istri gitu ya. Karena kalau dibilang pernikahan itu baru awal ya Pak ya. Ketika kita menikah itu baru awalnya sebuah bahtera keluarga gitu loh. Itu masih banyak badai yang harus lewat. Iya, betul. Betul. Nah itulah yang dibilang bahwa jangan goalsnya disetting di situ gitu. Itu yang acap kali membuat akhirnya kok berubah gitu ya. Kayak gitu Pak Nyoman.
Waduh, kita masih mengalami gangguan. Ya, Nah, oke. Tadi goals kita apa gitu ya? iya. Goalsnya itu apa gitu kan ya. Sedangkan kalau tadi kita belajar dari kitab suci gitu kan, orang yang menanti-nantikan Tuhan gitu kan. Jadi malah goalsnya dia adalah menanti-nantikan Tuhan, Pak. Jadi bukanlah jawaban kalau dia misalkan minta rumah dikasih rumah gitu ya. Minta jabatan Ya. dikasih jabatan, minta mobil dikasih mobil, bukan itu gitu. Tapi dia karena goalsnya dia adalah menanti-nantikan Tuhan, dia malah dapatkan kekuatan yang baru, seumpama Raja Wali gitu loh. Oke. Nah, demikian juga dengan ketika kita, ya, laki-laki, ya, kita kalau goals kita adalah dapetin dia untuk jadi kekasih atau jadi istri saja, ya sudah nanti akan lewat masa promo itu. Oke, oke. Kayak gitu sih Pak Nyoman. Nah, gini nih, kadang kan laki-laki itu sangat menyukai tantangan. Kalau tadi, ketika Ah, goalsnya adalah kita harus menjadikan dia pasangan, ketika tercapai, akhirnya sudah gitu kan. Kalau misalnya kita tantangannya adalah menjadikan dia istri, setelah selesai sudah gitu kan, seperti tadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak apa ya, kesabaran kita itu akhirnya mempunyai batas yang besar lah gitu intinya, seperti supaya oh ya, bukan cuma hanya jadi istri nih, tapi bagaimana kita mengelolanya gitu Pak, supaya kita bisa sabar terus nih dengan dengan pasangan kita gitu kan, karena yes, yes. apa ya, itu kehidupan yang panjang gitu kan. Jadi kita butuh stamina yang panjang juga untuk sabar gitu ya. Yes, yes. Ya, yang pertama tadi ya jangan ditaruh goalnya sebagai apa ya ending Ya. gitu ya. Kalau udah dapetin dia sebagai kekasih atau jadi istri sudah gitu. Ya, itu jangan gitu. Itu jangan dibuat goal settingnya jangan begitu gitu. Yang kedua adalah komitmen Pak. Komitmen is important. Hmm. Iya, very very important. Ya, setiap kita dari segala macam agama pasti ada janji nikah. Bener nggak? Ya. Ya, Pasti ada betul. namanya janji Ya. nikah, gitu ya. Nah, dengan Ya. komitmen itu aja, ya kan, baik di saat suka maupun duka, di saat senang maupun apa duka lara, gitu ya, di saat sedih, gitu ya, tetap menerima di saat sehat, sakit dan segala macam gitu. Nah itu komitmen, ya kan, itu menjadikan apa namanya, itulah yang dipertahankan komitmen tersebut. Nah itu yang akhirnya apapun yang akan terjadi gitu ya. Nggak ada tuh namanya, Hmm. wah sudah hilang ya kesabaran saya. Waduh, banyak kan kita lihat contoh yang seperti itu Pak ya. Hmm. Waduh, jadinya begitu rupa ya, meskipun gitu kan oleh media massa gitu ya. Terus pas lagi cekcok terus pisah ditanya kenapa? Kami Hmm. sudah tidak cocok, tidak Tidak ada cocok. chemistry lagi. Iya, iya. Ya kan? Lah dulu gimana? Gitu. Kok dulu sudah nggak ada chemistry? Saya bilang itu jawabannya nggak ini ya, nggak benar-benar nggak berhikmat lah kayak gitu. Nah itu yang saya Hmm. bilang orang yang tidak komit aja, gitu. Ya baik dari lelakinya maupun perempuannya. Itu sih Pak. Hmm. Oh, berarti kesabaran juga butuh komitmen ya Pak ya? Penting sekali. Komitmen penting sekali. Hmm. Ya kan? Penting sekali. Contohnya Pak, ya kan? Apakah ketika kita sudah punya apa namanya orang yang sangat strict dengan waktu gitu ya, orang yang sangat-sangat strict. Saya punya teman itu kayak gitu, sangat strict sekali Hmm. dengan waktu, ya kan? Terus apakah nanti ketika istrinya apa namanya atau anaknya gitu ya melanggar itu ya, atau telat lah apa segala macam, waduh bisa begitu rupa udah kayak
the end of the world lah gitu ya, udah kayak kiamat Iya, gitu. iya. Ya. Nah, saya bilang apa namanya, balik lagi kepada komitmennya dia gitu. Komitmennya dia bagaimana dia bisa menerima sang istri gitu ya. Eh, Kelebihannya bahkan kekurangannya dia harus bisa terima. Di situ kan di janji nikah juga ada dituliskan seperti itu. Iya. Baik kelebihan, baik kekurangan gitu ya. Nah, dia tetap pegang nggak komitmen itu? Ya, walaupun tadi ada pelanggaran-pelanggaran yang dibuat gitu ya, baik disengaja maupun tidak disengaja mungkin oleh sang pasangan atau sang anak. Nah, kayak gitu sih, Pak. Pak, Ya. saya coba angkat sebuah kasus nih. Kalau Oke. misalnya apa ya? Misalnya salah satu sebelum kita menikah dengan si pacar ini, dia memang orangnya salah satu karakternya itu adalah apa ya? Suka terlambat gitu. Oh, oke. Kalau misalnya mau pergi, dia terlambat. Kemudian janjian dia suka terlambat. Dia mungkin setengah jam, 15 menit itu terus terjadi gitu. Nah, ketika dia sudah ketika masa pacaran ya sudah saya terima bahwa dia orang yang terlambat. Ketika menikah dia terima juga gitu bahwa ya memang pasangan saya orang yang terlambat. Namun seiring berjalannya waktu, rupanya dia sudah mulai tadi ketika aduh kok dia nggak bisa berubah-ubah kan sering gitu kan, kok dia nggak bisa berubah-berubah ya, bahwa terlambat itu adalah hal yang tidak baik gitu. Nah, apakah kesabaran ini perlu, maksudnya kita perlu bertanya sama dia, kok kamu tidak bisa berubah ya, kok kamu bagaimana ya, kita harus bagaimana ini, kesabaran yang tengah diuji seperti ini, akhirnya kan komitmennya bersama gitu kan. Nah, kalau seperti itu gimana Pak? Yes, ya betul Pak. Jadi begini ya, kenapa saya katakan bahwa ini juga apa ya, rasa yang sangat penting gitu ya. Ya semuanya sih penting, 9 rasa ini penting gitu ya. Dalam satu buah ini semuanya penting ya. Tapi kesabaran ini lebih kepada antara kita dan sesama, gitu ya. Iya. Saya ada baca beberapa buku juga tentang One Fruit Nine Taste ini ya. Kalau dikatakan ada 3 yang awal ya, tadi Pak Nyoman sebutkan ya kan, kasih, sukacita, damai sejahtera itu, iya itu untuk Sang Pencipta, gitu. Lalu 3 lagi yang di tengah ini nanti untuk kita dan sesama. Dan baru yang 3 yang terakhir itu untuk diri kita, gitu. Ada juga saya baca apa namanya tentang One Fruit Nine Taste ini gitu ya. Ya jadi memang betul ya gitu tentang kesabaran ini antara kita dan orang lain, gitu ya. Dengan sesama gitu ya, entah dengan pasangan, entah dengan rekan kerja, ya kan, dengan atasan kita, bawahan kita dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau saya bilang kalau ketemu sama kasus seperti itu, Pak, ya kembali lagi tadi ya, balik lagi ke komitmen gitu kan ya. Terus yang kedua juga yang kita dari awal sudah sampaikan, LA Edu ini juga lahir kan dari bagaimana mengubah mindset ya Pak ya. Ya. Jadi mindset kita diubah sampai menjadi tindakan, action ya kan. Action itu menjadi habit, kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi karakter. Jadi karakter. Ya, nah mungkin tadi yang kasusnya Pak Nyoman dia udah berkarakter banget ya. Dari zaman dulu mungkin udah karakternya adalah terlambat gitu ya. Cuman kalau dikatakan karakter itu terlambat, sebenarnya karakter terlambat itu sebenarnya itu masih kepada kebiasaan kalau menurut saya Pak ya. Jadi itu masuk dalam kategori ya kebiasaan, habitnya dia lah telat gitu ya. Ya karakternya pasti nanti madesu lah ya, masa depan suram lah gitu. Ya karena ada banyak yang dia akan miss gitu ya. Miss, ya. Betul. Nah itu saya bilang tetap masih bisa berubah Pak. Masih bisa berubah, ya.
Dan satu hal kembali lagi tadi adalah kita, karena ini adalah kita berbicara tentang karakter, ya kan? Dan juga kita bicara tentang karakternya sang pencipta, ya, karakter ilahi gitu ya. Giat karakter kita, kesabaran yang seperti apa? Ya pasti kesabaran yang seperti Tuhan yang miliki, seperti itu. Ya. Bukan kesabaran manusia, bukan kesabaran yang di-create oleh dunia tadi ya. 1, 2, 3 gitu ya. Bukan gitu. Iya. Oke, kita masih ngobrol tentang karakter series One Fruit Nine Taste. Kita masih ngobrolin tentang passion, tentang kesabaran. Nah, untuk Anda yang mau berkomunikasi atau bersharing, silakan sampaikan. Yes. Ini serangan banyak ini. Bertubi-tubi. Bicara soal kesabaran, benar-benar diuji nih kesabaran. Iya, iya. Tapi tadi nangkep Pak, yang terakhir ya Pak ya? Ya. Ya, ya. Jadi ya seperti itu sih Pak. Artinya kesabaran ilahi ya kan yang kita akan tiru gitu, bukan kesabaran duniawi, bukan kesabaran yang di-create oleh manusia ya kan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, enough gitu ya. Selesai gitu kan ya. Waduh, enggak lah gitu ya. Bahkan kalau dalam kitab suci kita juga diajar 7 kali 7 kali 7 kali ya Pak ya. 7 kali 70. Iya. Nah, ini kita masih bahas mengenai patience nih. Untuk Anda yang baru bergabung mungkin kita masih ngobrol tentang di Father Talks, kita masih bicara mengenai karakter series, mengenai patience. Untuk Anda yang ketinggalan beberapa topik yang sudah kita bahas kemarin, silahkan mampir ke Spotify di LA Edu. Nanti ada banyak tema-tema yang kami mendoakan supaya bisa memberkati Anda, supaya bisa membangun karakter Anda. Yes. Iya Pak. Kesabaran itu, ada ungkapan gini, kesabaran itu perlu diuji supaya dia menjadi sebenarnya kan gini, kesabaran ini adalah kalau menurut saya barang langka banget, barang berharga banget, terutama di masa-masa pandemik seperti ini, di masa-masa instan, makanan aja instan, foto bisa instan. Sabar itu sesuatu yang mahal harganya, sesuatu yang langka. Kalau kita punya teman, punya orang, punya anak yang sabar banget menghadapi tekanan dalam dirinya, wah itu manusia langka pasti kan kalau kita bicara saat ini, karena semua orang maunya instan, maunya cepet, maunya komputer lelet dikit, handphone lelet dikit, udah dah tinggal kelamaan. Semua maunya dalam jentikan jari ganti gitu kan. Berarti bagaimana caranya kita memiliki, tadi kan kalau Pak David sampaikan bahwa kesabaran yang ilahi. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesabaran yang ilahi tadi, Pak? Oke. Good question yang kedua yang saya dapat dari Pak Nyoman adalah hal yang ini ya. Bahwa ujian tadi ya, disebut tadi ujian gitu ya. Kesabaran harus diuji ya kan. Ujian dari siapa gitu kan. Balik lagi siapa dan apa nih. Ya kan. Ujian kalau dari Tuhan, pasti dia menginginkan anaknya naik kelas, Pak. Betul. Ya, Tuhan itu kan nggak akan kasih ujian-ujian kalau nggak menginginkan anaknya naik kelas. Ya, dan tidak melebihi kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan kita. Yes, betul sekali. Jadi, kalau kita, begini, misalkan gini, berantem gitu ya dengan pasangan, atau ribut, atau marah dengan anak. Kamu nguji-nguji saya ya gitu ya. Nguji kesabaran saya terus gitu ya. Nah, dia artinya menganggap ujian itu dari pasangannya, dari anaknya gitu ya. Kayak gitu. Tapi ketika kita percaya bahwa ujian ini adalah ujian yang diberikan Tuhan gitu ya. Untuk apa ya? Untuk kita naik kelas. Nah, itu saya akan
melihat bahwa kedewasaan itu akan terjadi, Pak. Gitu loh. Kedewasaan akan kesabaran itu ya. Buah daripada kesabaran itu nanti akan terasa manis sekali. Gitu. Bukannya yang dikarbit gitu ya, tapi benar-benar yang matang di pohon gitu ya. Kayak gitu tuh banyak. Nah, itu proses jadinya. Ya, tapi kalau dari awalnya kita menganggap pasangan kita, istri, anak, ya, bos, ya kan, rekan kerja itu seperti apa ya, seperti penguji gitu ya. Wah, kita nanti ujung-ujungnya akan ribut terus gitu ya. Akan ribut terus dan kita akan kedewasaan dalam kesabaran itu pun nanti akan semu ya Pak ya. Kayak gitu Pak Nyoman. Oke. Nah, saya sempat baca juga bahwa ya, bicara tentang kesabaran di tengah masa sukar, itu akan memunculkan siapa diri kita sebenarnya. Exactly. Betul Pak, betul. Nah, gimana tuh Pak? Yes. Kita pernah bahas tentang si Thomas Alva Edison ya Pak ya. Yang bagaimana dia menciptakan bola lampu itu kan. Sampai berapa ya? 999 kalau saya nggak salah ya. Iya. Ya pokoknya sangat kalau banyak. Salah, hampir 1000 kalau nggak salah ya. Ya hampir 1000 ya kan. Hampir 1000. Tapi coba bayangkan kalau dia nggak sabar gitu. Di bohlam yang ke 998. Dan dia sudah menyerah gitu ya. Akhirnya nggak akan terang ini rumah. Atau nggak tahu lah. Mungkin bisa juga, tapi orang lain yang menemukannya, bukan dia gitu kan ya. Kayak gitu Pak. Jadi memang ya itu tadi, bahwa kesabaran itu punya harga juga. Ya, punya harga yang harus dibayar juga. Ya, namun kembali kalau kita tahu, ya kita memandang bahwa ini adalah apa ya, malah anugerah gitu ya. Gift. Ya. Untuk membentuk kita. Waduh, luar biasa Pak. Ya jujur saja, saya juga masih bergumul dalam hal itu ya. Acap kali menang, tapi ada kalanya juga, kalah juga gitu. Tapi marilah kita ya, kalau tahu kita kalah, jangan sampai kita terus terjerembab gitu ya, kita harus bangkit lagi. Kayak gitu. Nah, seringkali kan terutama menghadapi anak nih. Kalau pasangan pasti karena dia sparring partner kita seumur hidup kan. Kalau anak-anak ketika masa kecil atau masa sekolah gitu, terus kadang kita juga tidak sabar. Saya pun harus mengakui saya juga kurang sabar ketika menghadapi anak. Nah, kadang kita mengambil keputusan yang seringkali akhirnya kita sesali setelahnya. Misalnya kita marahi dia, setelah marahi terus kita berpisah gitu kan, terus dia mungkin nangis, terus kita diam berdiri, terus setelah itu ada penyesalan pasti kan. Mungkin itu banyak dialami oleh bapak-bapak yang lainnya juga ya. Pak David punya tips nggak? Setelah rasanya kok saya salah ya. Kira-kira sebagai bapak, apa yang harus kita lakukan, Pak? Yes. Ini good question yang ketiga nih. Dari Pak Nyoman. Yes, gini Pak. Yang perlu kita pelajari juga, saya juga harus belajar, itu adalah mulut Pak. Karena ketika kesabaran gitu ya, mulut kita ini begitu cakep Pak ngomong. Lancar banget gitu ya. Lancar banget, saya juga bingung gitu kan ya. Bisa semua kosakata yang menusuk gitu ya. Pokoknya gua harus kalahin lo gitu. Seperti itu tuh. Ada Pak di dalam pikiran gitu ya, seperti itu. Dan ya betul kata Pak Nyoman, akhirnya adalah penyesalan. Akhirnya adalah penyesalan. Jadi memang ketika hal begitu terjadi ya, yang perlu segera direm itu adalah mulut Pak. Dan sekarang mungkin jempol ya, karena juga buat itu juga, jempolmu adalah harimaumu ya. Iya. Sekarang ya.
Betul, Kalau dulu betul, kan betul. mulutmu. Benar, itu harus di stop. Ya, kedua, ya kan itu masa jeda. Jadi juga perlu juga masa jeda, gitu loh Pak. Hmm. Masa jeda gitu kan. Untuk apa? Introspeksi, gitu ya. Introspeksi. Hmm. Sehingga, oh ya, acap kali kita berpikir begini Pak. Ya terutama untuk anak gitu ya. Hmm. Kok nggak, Hmm. dalam tanda kutip, kamu kok nggak pinter-pinter sih gitu ya. Hmm. Hmm. Kamu nggak pinter-pinter sih gitu ya. Bukannya artinya pinter pengetahuan gitu. Enggak gitu ya. Tapi ada hal-hal mungkin yang, apa ya, stupid thing gitu Pak ya. Aduh, Hmm. lebih kepada, bukan kepada pelajaran, bukan gitu. Tapi kepada hal-hal yang apa ya, Remeh-temeh gitu ya. remeh-temeh. Betul, remeh-temeh gitu ya. Hmm. Hmm. Misalkan kayak gini ya kan, habis udah berkali-kali dibilang misalkan habis mandi gitu ya, jemurlah handukmu gitu ya. Di Hmm. jemuran itu, jemuran nggak ada Ya. jemuran, tapi kadang itu apa, handuk masih juga di lantai ya kan, ada di kursi gitu kan ya, kayak gitu. Nah, itu yang apa ya, yang kita bilang waduh, ini kayaknya nguji gua terus ini kayak begini gitu ya, bisa habis nih kesabarannya saya gitu. Nah, tapi gini Pak, saya bilang satu hal gitu ya. Kalau kita masuk dalam waktu jeda itu kita akan introspeksi diri kita gitu kan. Kayak misalkan kita ngomong sama diri kita, apakah lu juga langsung perfect fit gitu. Hmm. Iya kan? Lu juga kayaknya dulu lebih parah dari itu gitu kan. Berproses Hmm. juga. Hmm. 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 Iya Ya, kan? ya. Nah, dari kita berintrospeksi seperti itu yang akhirnya buat kita sadar, Pak. Iya ya. Bahkan kalau dipikir-pikir, remeh-temehnya gua lebih parah daripada anak gua. Eh, eh. Dia mungkin baru level 3, gua kemarin udah level 7 kali. Sampai misalkan bokap dipanggil ke, Sekolah gitu ya. Aduh, ini kita mengalami gangguan lagi. Iya, kita masih di acara Father Talks. Anda yang eh, halo, baru bergabung, ya tadi bicara masalah yang gua belum ada apa-apanya. Waduh, ada gangguan lagi teknis. Ya, Anda yang baru join, kita masih di acara Father Talks. Kita masih ngobrolin tentang karakter series ini. Kita masih bicara tentang patience, kesabaran. Seberapa sabar Anda? Kalau Anda mungkin boleh cek indikator sabarnya Anda, silakan. Kalau Anda tertarik, supaya kita tahu seberapa sabarnya kita. Nah, Pak, tadi kan ya, masih membahas tentang tadi apa namanya, ketika dalam, nah ini sabar, benar-benar sabar kita. Kesabaran itu tujuannya apa, goalsnya kita apa. Jangan jadikan tujuan sebagai ending sehingga kita jadi nggak sabar seringnya. Dan kesabaran itu butuh komitmen tadi yang Pak David sampaikan. Karena ujian kesabaran itu membuat kita seharusnya naik kelas. Nah, ketika naik kelas, kedewasaan akan terbentuk gitu. Nah, Pak, ya, kalau tadi ketika dalam tadi kan tahan omongan, masa ya, jeda, buat yes, masa jeda, buat introspeksi. ya, Berarti ketika kita sedang melakukan introspeksi itu, mm-mm. katakanlah kita sedang diuji kesabarannya sama anak kita gitu. Berarti sebenarnya apa ya? Mungkin kita marah sama dia, sebenarnya itu refleksi kita gitu ya. Aduh, ada gangguan teknis guys. It's okay. Kita masih ngobrolin tentang kesabaran ini. Nah, kita berarti kalau misalnya kita melakukan introspeksi diri, sebenarnya
bukan hanya kita mendidik mereka, tapi juga mendidik kita gitu ya Pak, supaya kita sabar. Betul. bahwa sebenarnya mungkin masa kecil lu lebih kacau gitu istilahnya ya, dibandingkan Iya. yang sekarang remeh-temehnya gitu ya. Remeh-temehnya belum nyampe orang tua dipanggil kepala sekolah gitu ya. Belum, Iya, iya, iya. waduh, ya belum seperti itu kita udah kayak gimana gitu kan. Gitu. Ya, ya, terus Pak. Oke, oke, oke. Nah, Pak, oke. Tadi kan ketika kesabaran itu diuji Mm-mm. ketika masa sukar. Mm-mm. Pertanyaannya gini, apakah kesabaran itu juga diuji ketika masa senang? Kesabaran diuji di Ketika kita masa, lagi senang, ya, ya, apakah ya misalnya ketika masa susah kan, wah kita sabar, oke kita cuman misalnya kita cuman bisa makan dengan nasi plus telur gitu, ya kita ya, ya. sabar sambil terus bekerja. Ketika kita bisa makan apapun di dunia ini, kita bisa beli gitu segala macam, kesabaran itu apakah diuji Pak? Maksudnya Ya, hambur-hamburin duit. iya, 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 iya. Ya, kalau saya bilang balik lagi ya pada kesabaran itu siapa dan apa gitu ya. Itu sangat penting gitu Oke. ya. Itu sangat penting gitu. eh, Ketika tadi disebut sama Pak Nyoman, kita bisa ada di dalam apa namanya ya, dalam proses gitu ya, satu keluarga Mm-mm. karena pandemi, ya kan hanya Mm-mm. makan secukupnya, seadanya gitu ya, dan dengan Mm-mm. Mm-mm. sabar kita apa namanya menanti-nantikan jawabannya Tuhan gitu ya, Mm. menanti-nantikan Tuhan gitu ya, bersama-sama. Ya kan, saya percaya Pak, ada satu kekuatan gitu ya. Kekuatan dalam menanti-nantikan Tuhan itu ada kekuatan gitu ya. Mm. Dan artinya beda hal ya Pak ya ketika misalkan begini. Contoh ya, contoh ketika misalkan satu keluarga yang dia membuat satu goal setting gitu ya. Harus misalkan dengan apa namanya dengan kesabaran mereka punya rencana ke Eropa misalkan tahun Mm. 2020 ya kan mereka Mm. sudah kerja gitu kan ya banting tulang gitu kan ya. Wah, banting Mm. daging banting tulang ya banting semua dibanting lah agar Mm. satu Mm. keluarga bisa ke Eropa. Nah kayak Mm. gitu uang sudah ada ya kan COVID Pak pandemi semuanya lockdown. Mm. Mm. Eropa Mm. lockdown, Indonesia lockdown, nggak bisa kemana-mana segala Mm. macam. Mm. Uang ada, gitu ya. Mm. Logikanya orang punya uang pasti happy ya Pak ya. Betul, betul. Logikanya. Tapi karena mereka goalsnya adalah buat happy-nya ketika mereka pergi ke Eropa gitu ya. Saya yakin Mm. dan percaya loh Pak, pasti sedih ya kan, pasti Mm. kecewa ya kan, pasti nggak bisa tuh Mm. menikmati yang namanya berkat uang Uang yang di itu yang tangan ya. Iya. betul, ya kan? Pasti ada penyesalan. Wah, coba ya kita majuin 2019 ya. Wah, coba ya. Kayak gitu. Pasti Mm. ya kan. Mm. Wah, coba ya bulan Januari masih bisa tuh. Wah, kayak gitu ya. Wah, mestinya nih, Dedek sih kemarin ya kan mintanya Mm. Juni gitu segala macam. Wah, akhirnya penyalahan-penyalahan, blaming semua jadinya. Nah, itulah yang Iya, saya iya. katakan. Tadi Mm. apa semoga menjawab gitu kan ya bahwa bahkan ada ujian di saat apa masa senang gitu ya Mm. seperti itu Pak Nyoman. Mm. Oke, oke. Berarti eh, masa sukar, masa senang pun juga eh, ujian terhadap kesabaran itu eh, juga dilakukan. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita sabar, yang untung siapa sih Pak? Yang mendapatkan Ah, manfaat banyak gitu. kita duluan Pak, Oh, oke. kita duluan Hmm. ya, lalu orang lain ya Hmm. baru ya sang pencipta lah
Hmm. yang merasakan buahnya ya, taste-nya itu nanti. Tapi ya ini satu pertanyaan yang bagus juga gitu. Jadi janganlah jemu-jemu untuk terus bersabar gitu ya. Karena Hmm. kita kok yang akan mengecapnya duluan gitu. Hmm. Walaupun yang tadi saya bilang ya, saya juga ada baca buku tuh yang tiga itu ya. Pertama Hmm. tiganya Hmm. itu Tuhan yang mengecap gitu ya. Tuhan, ya. Yang tiga berikutnya orang lain gitu ya. Baru yang ketiga terakhir adalah kita. Tapi saya sih tidak terlalu berpegang pada itu. Namun saya percaya bahwa semuanya yang kita lakukan ya dari awal ya kan, dari rasa yang pertama kasih gitu ya, sama nanti yang terakhir tanggung jawab gitu ya, itu kita duluan Pak yang mengecapnya. Kita dulu yang akan Hmm. merasakan faedahnya gitu ya. Hmm. Sehingga Hmm. nanti orang bisa merasakannya gitu. Orang akan bisa nanti, wah mengecapnya juga. Wah lo beda lo gitu ya. Gue kenal lu Hmm. dari Hmm. dulu ya kan. Lu nggak kayak begini Ya. lo. Ini Sumbu pasti, pendek gitu. ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin lah ngerubah lu. Gitu lah. Iya. Pasti. Gue tahu nggak ada orang di muka bumi ini yang bisa ngerubah lu gitu kan. Dia kan pendeta aja bisa lo ketawain gitu kan. Wah jangan Ah, gitu. Ya, dan akhirnya orang akan memuliakan Tuhan, Pak. Memuliakan Sang hmm. Pencipta itu yang sudah Hmm. mengubah diri kita itu. Hmm. Itu sih, Hmm. Pak. Oke. Pak, kesabaran itu ujian seumur hidup atau cukup 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun aja, Pak? Ya, sampai selesai lah ya. Sampai napas. Tapi gini, balik lagi sudut pandang kita itu ujian itu kita melihatnya sebuah promosi gitu ya. Sebuah Ya, kenaikan kelas ya kan. ya, Pasti kalau sudut ya. pandang kita seperti itu, pasti Hmm. itu beda, Pak. Hmm. Pasti beda. Ya bukan artinya kita, oh oke deh uji gua, enggak, bukan begitu juga sih. Bukan ngumbar-ngumbar itu mah, aduh, itu namanya membawa diri dalam pencobaan itu namanya. Iya. Nah, kita masih di Father Talks ini. Kita masih ngobrolin tentang passion, tentang kesabaran. Bagian dari uh, One Fruit Nine Taste, satu buah 9 rasa, bagian dari karakter series yang kita masih ngobrol tentang pengembangan karakter. Bagian dari LE2 adalah untuk mengembangkan karakter. Iya, uh, bahwa kesabaran itu identik tadi dengan menunggu, menantikan Tuhan, bahwa kita jadi punya kekuatan baru. Kepada siapa kita menunggu dan apa yang kita tunggu. Lalu kan gini Pak, suka Mm-mm, saya juga mengalami misalnya mm-mm, uh, bersama dengan pasangan paling 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 dekat adalah dengan pasangan ketika hari ini dia uh, mencoba untuk membuat, mungkin dia tidak sadar, membuat marah, menguji kesabaran kita, menguji kesabaran saya. Akhirnya setelah ditemukan solusi bahwa saya harus sabar, oke. Okay. Ya, ada gangguan lagi dari Pak David. Ya, nah mungkin ketika dengan pasangan pertama kali kita sabar, 2 kali kita sabar. Mungkin setelah berapa lama masih gangguan lagi. Iya, kita masih di acara Father Talks nih. Kita masih ngobrol tentang patience. Nah, kita masih di karakter series One Fruit Nine Taste. Kita masih bicara mengenai patience. Bahwa kesabaran itu ditempatkan sebagai sarana untuk naik kelas, sarana untuk kedewasaan supaya bisa terbentuk, karena buah dari kesabaran tersebut akan terasa manis. Bagaimana caranya kita ketika dalam posisi sedang mengalami proses untuk sabar,
tahan omongan. Karena ketika dalam kondisi marah, banyak hal yang akan kita sesali setelah kita marah. Jadi kita harus tahan omongan. Berikan waktu jeda supaya kita bisa introspeksi diri bahwa apakah kelakuan dari tindakan dari anak atau istri atau siapapun yang membuat kita marah itu memberikan hal yang baik buat diri kita. Lihat dari sisi di mana itu bisa memberikan hal yang positif buat hidup kita supaya kita menjadi semakin dewasa, menjadi semakin baik. Ini mungkin bagian akhir dari kesabaran. Untuk topik kali ini, banyak hal yang sudah kita bahas. Masih di Father Talks, karakter series One Fruit Nine Taste, kita bicara tentang passion. Ketika ayah bicara, maka banyak hal yang bisa didapatkan. Karena kesabaran juga merupakan kemampuan. Nah, kemampuan atau kemauan untuk menekan kekesalan atau amarah ketika dihadapkan pada penundaan misalnya. Banyak hal. Kita butuh ketenangan, kita butuh ketekunan yang mantap. Dan kita perlu tahu kepada siapa kita menunggu. Karena kesabaran itu identik dengan menunggu. Menunggu untuk apa? Menunggu untuk naik kelas, menunggu untuk kita bisa menjadi dewasa dalam hal-hal yang bisa memberikan dampak kepada banyak orang. Ini akhir dari Father Talks. Di karakter series kita bicara One Fruit Nine Taste tentang passion. Minggu depan kita akan bicara hal apa? Tetap nantikan di L Edu. Kita berjumpa lain kesempatan.